Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus menganugerahkan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu berdoa supaya nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita terus dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, terutama nikmat sehat. Kita bisa leluasa melakukan rutinitas kita, bekerja, beraktivitas sehari-hari. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami untuk membahas keserasian bunyi yang ada di akhir-akhir ayat di dalam surah, khususnya di surah-surah pendek atau di juz amma. Kali ini yang akan kita bahas adalah surat atau surah At-Tin. Baiklah, saya bacakan surah At-Tin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun Waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Surah At-Tin ini sering kita baca atau kita sering mendengarkan imam membaca surah At-Tin di sholat-sholat wajib, baik sholat subuh, maghrib maupun isya. Karena memang diriwayatkan bahwa Nabi pun sering membaca surah ini di dalam sholatnya. Kalau kita perhatikan surah At-Tin ini, di semua akhir ayat ada kesamaan bunyi. Apa kesamaan bunyinya? Mari kita perhatikan. Pertama, Wat-tini waz-zaitun. Itu ayat pertama. Di akhir ayat pertama ini, secara hukum tajwid, mad arid lisukun. Waz-zaitun. Begitu pula ayat yang kedua. Waturi sinin. Mad arid lisukun juga. Ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Mad arid lisukun lagi. Ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mad arid lisukun lagi.
Ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Safilin, mad arid li sukun. Ayat yang keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun, mad arid li sukun. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ad-din, mad arid li sukun. Dan ayat yang terakhir, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Al-hakimin. Ini ayat yang ke-8. Lagi-lagi mad arid li sukun. Meskipun berbeda corak, berbeda model mad arid li sukunnya, ada yang sebelum huruf akhir waw, ada juga yang ya. Tetapi secara bunyi keseluruhan di akhir-akhir ayat mengandung kesamaan, yaitu mad arid li sukun. Tentu ini bukan hal yang kebetulan dan tentu tidak mudah untuk menyerasikan akhir-akhir ayat sehingga ada keserasian pada akhir-akhir ayat tersebut. Nanti kita akan kaji kenapa secara bunyi bisa serasi. Padahal secara tata bahasa, peletakan kata itu secara normal atau biasa, urutannya yang ada di surat At-Tin ini di akhir-akhir ayat, sengaja di akhir ayat itu diletakkan kata yang sama bunyi. Padahal seharusnya dia nggak di akhir ayat. Baiklah, kita akan kaji lebih lanjut. Kita mulai ayat yang pertama ya. Setelah kita bahas keserasian bunyi, sekarang kita bahas makna yang terkandung di dalam surah ini sehingga kita bisa memahaminya dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kita dari pelajaran yang kita ambil dari surah ini. Yang pertama, wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan zaitun. Lagi-lagi di awal surat Allah bersumpah seperti di surah-surah lain dengan menggunakan kata sumpah atau huruf qasam, yaitu wa. Wattin, demi buah tin. Wazaitun, dan zaitun. Tidak hanya buah tin dan zaitun yang Allah pakai dalam sumpah di dalam surah ini. Itu di ayat pertama. Ayat yang kedua, watturi sinin, dan gunung Sinai. Yang ketiga, di ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini, yaitu Mekah. Jadi tidak hanya satu item, satu benda yang Allah pakai dalam sumpah di surah ini. Ada 4. Pertama, At-Tin. Yang kedua, Az-Zaitun. 2 benda ini merupakan buah.
nggak ada di kita, atau di negeri kita nggak ada atin dan zaitun. Adanya di Jazirah Arab sana. Bedanya kalau atin itu murni sebagai buah. Tetapi kalau azaitun dia sebagai buah bisa langsung dimakan seperti atin, tapi juga bisa diperas sehingga menjadi minyak. Maka kita kenal ada minyak zaitun. Itu dari buah yang diperas sehingga menjadi minyak. Dan kenapa Allah sampai bersumpah menggunakan kata atin dan zaitun? Yang keduanya merupakan buah. Tentu ada keistimewaan pada benda yang Allah pakai dalam sumpah. Nah, kalau saya baca di tafsirnya bahwa buah tin itu sangat tinggi gizinya. Sedangkan az-zaitun juga buah yang ya sangat bagus, sangat baik. Bahkan minyaknya pun mahal karena mengandung nilai manfaat yang banyak untuk kita. Begitu pula yang Allah pakai dalam sumpah, yaitu di ayat yang kedua, Watturi Sinin, dan Gunung Sinai. Gunung Sinai ini merupakan tempat di mana Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Tentu ini merupakan tempat yang bersejarah, karena di situ Nabi Musa Allah berikan wahyu kepadanya. Dan juga di situ Nabi Musa bermunajat, berdoa kepada Allah. Artinya tempat di mana itu merupakan tempat yang mengandung nilai historis, sehingga Allah pakai dalam sumpahnya. Yang ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu Makkah. Kalau Gunung Sinai tempat Nabi Musa mendapat wahyu dan juga bermunajat, berdoa, sedangkan Mekah, negeri yang aman ini, kata Allah, tempat Nabi Muhammad lahir, berdakwah, dan juga ada keistimewaan. Makkah itu karena ada Ka'bah padanya, yang mana Ka'bah merupakan pusat peribadatan bagi kita umat Islam khususnya, walaupun itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kekhususan lagi dari Mekah sampai Allah pakai dalam sumpah, karena ada jaminan keamanan berada di Mekah. Tidak boleh terjadi peperangan, kekerasan, gangguan, karena itu merupakan tempat yang dijamin oleh Allah keamanannya. Sampai-sampai orang-orang kafir dulu, kalau mereka masuk ke area Masjidil Haram, itu artinya mereka minta perlindungan supaya nggak diganggu. Dan itu dijalankan oleh Nabi dan para sahabat. Karena menghormati area Masjidil Haram atau area tertentu di Mekah, yang itu merupakan tempat yang dihormati. Sehingga tidak boleh terjadi peperangan, kekerasan, atau gangguan fisik. Dari 3 ayat yang Allah pakai untuk bersumpah, sebenarnya apa yang Allah ingin sampaikan? Di ayat yang keempat, baru kita ketahui apa yang sebenarnya Allah ingin sampaikan. Bunyinya ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh-sungguh, khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik, yang terbaik bentuk. Jadi ketika Allah mau menyampaikan bahwa dalam menciptakan manusia, Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk.
sesempurna-sempurna bentuk di antara makhluk Allah yang lainnya. Ketika Allah ingin menyampaikan ini, Allah sampai bersumpah dulu dengan 4 item tadi yang kita bahas. Apa kesempurnaan manusia Allah ciptakan? Terutama secara fisik kita bisa lihat dan kita bandingkan. Kita sebagai manusia, kalau kita bandingkan dengan ciptaan Allah yang lain seperti hewan atau binatang, tentu kita yang lebih bagus secara bentuk, rupa, struktur, lebih bagus. Dan bahkan kata Allah ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Tetapi kelebihan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, kita bahkan diberi kelebihan berupa akal. Yang dengan akal itu kita bisa mendapat pemahaman, mengerti berbagai persoalan, bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita ini sebagai manusia merupakan makhluk yang spesial, khusus, istimewa. Itulah yang Allah ingin sampaikan. Walaupun kita sebagai manusia berupa-rupa bentuk. Ada yang bermuka lonjong, oval, mata sipit, mata belo, hidung mancung. Ada juga yang kurang mancung. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulit putih, ada kulit gelap, ada kulit terang, kulit gelap. Berupa-rupa. Tetapi secara umum manusia itu kata Allah, ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Dalam sebaik-baik bentuk. Itulah yang mesti kita syukuri sebagai manusia dibanding makhluk Tuhan yang lainnya. Nah, bentuk kesyukuran itu apa? Bentuk kesyukuran itu adalah kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangan-larangannya. Itulah bentuk kesyukuran kita sebagai manusia. Kita terus meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Itulah bentuk kesyukuran kita atas anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa sebaik-baik bentuk ini. Tetapi manakala manusia itu tidak mensyukuri nikmat Allah, kata Allah di ayat yang kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami mengembalikannya asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Asfala paling rendah, as-safilin orang-orang yang rendah. Jadi paling rendah dari yang rendah. Sudah rendah, lebih rendah lagi. Siapa yang Allah kembalikan ke tempat yang paling rendah itu? Orang-orang yang tidak mensyukuri. Diberikan oleh Allah sebaik-baik bentuk sebagai manusia, tapi nggak beriman, nggak berbuat baik, alias mengingkari, mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah, mengingkari Allah, mengingkari Rasul, mengingkari kitab-kitab Allah. Akhirnya kelebihan, kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, Allah balikkan, Allah kembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Allah hinakan. Bentuk penghinaan dari Allah terhadap manusia yang gak bersyukur karena kekafiran adalah Allah masukkan nanti ke dalam neraka. Itu bentuk kehinaan yang sebenarnya. Nah, tetapi ada pengecualian. Di ayat yang ke-6. Illal ladzina amanu wa amilus solihati
kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Jadi yang saya sampaikan tadi, sebagai manusia Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk dibanding ciptaan lainnya. Kita mensyukurinya dengan beriman dan berbuat baik. Maka ketika kita beriman dan berbuat baik, akan tetap pada tempat kita yang terhormat sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang Allah lebihkan dibanding ciptaannya yang lain. Bagi mereka yang beriman, berbuat baik, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus. Allah akan selalu berikan pahala yang terus mengalir bagi yang beriman dan berbuat baik. Maka kita tinggal milih, mau tetap mulia sebagai manusia ciptaan Allah dengan berbagai kelebihannya, atau mau hina nanti dimasukkan ke dalam neraka karena mengingkari, mendustakan baik Allah, Rasul maupun kitab-kitab serta tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian di ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka, maka apa yang mendustakanmu Muhammad ba'du, sesudah atau sesudahnya, biddin, terhadap hari kiamat. Ad-din itu bisa juga artinya agama, bisa juga hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi apa yang menyebabkan manusia masih mendustakan akan adanya hari kiamat nanti, sesudah bukti-bukti Allah tunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa untuk membangkitkan manusia setelah diwafatkan, dikubur di dalam kubur atau di alam barzah. Allah kuasa untuk membangkitkannya dengan ciptaannya yang terbentang di semesta alam ini. Itu bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi apa yang masih membuat manusia mengingkari, mendustakan hari kebangkitan nanti? Tidak ada harusnya, karena sudah cukup bukti dari Allah. Kenapa kok mesti ada hari pembalasan, hari kiamat? Karena disitulah Allah akan memberikan balasan. Baik yang mensyukuri nikmatnya sebagai manusia, Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk dengan beriman dan beramal soleh. Begitu juga Allah akan memberikan balasan kepada yang mengingkari, mendustakannya. Dan di hari kiamat nanti Allah tutup dengan ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Pengadilan akhirat nanti merupakan pengadilan yang paling adil. Tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan. Semua balasan sesuai dengan apa yang hamba-hamba Allah kerjakan. Bagi yang beriman berbuat baik, maka Allah nanti akan masukkan ke dalam surga. Tapi bagi yang mendustakan, mengingkari, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Tidak ada lagi tebusan. Meskipun di dunianya dia kaya, banyak hartanya, atau dia punya kekuasaan, mau dia tebus kekafirannya, kejahatannya, dosanya, sudah nggak diterima lagi. Karena Allah nggak butuh itu. Itulah Allah seadil-adilnya hakim. Maka kalau kita menyadari bahwa Allah itu seadil-adilnya hakim, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kita diperintahkan untuk beriman, kita laksanakan.
Kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah. Entah sholat, puasa, zakat, perintah-perintah utama kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Di akhir kelak dimasukkan ke dalam surganya. Dan sebagai tambahan, dalam tafsir yang saya baca, khususnya tafsir Al-Wajiz karya Wahbah Zuhail, kalau ada yang membaca surat atau surah At-Tin ini sampai akhir ayat atau ayat yang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita yang mendengar bacaan itu mengucapkan bala, artinya iya. Kita mengakui bahwa Allah itu seadil-adilnya hakim. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan saya terhadap demikian itu termasuk orang-orang yang menyaksikan atau mengakui bahwa Allah itu seadil-adilnya hakim. Itu untuk penegasan bahwa Allah itu memang hakim yang paling adil. Berbeda dengan hakim di dunia, masih bisa dibeli, masih bisa dibayar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang setelah kita membahas makna yang terkandung di dalamnya, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita bahas surah At-Tin ini dari segi tata bahasa. Sebenarnya ayat yang pertama, wattini wazzaitun, itu belum kalimat, karena baru huruf qasam, huruf sumpah dengan benda yang dipakai untuk bersumpah. At-tin wazzaitun. Az-zaitun menjadi atof atau ma'tuf mengikuti kata sebelumnya. Waturi sinin. Ayat yang kedua ini juga belum kalimat, karena masih mengikuti kata di ayat sebelumnya. Wahadzal baladil amin. Ini juga ayat yang ketiga belum kalimat, karena lagi-lagi masih mengikuti kata yang ada di ayat sebelumnya. Jadi 3 ayat pertama ini belum kalimat. Nah, baru kalimat utuh atau sempurna di ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau kita ingin membaca ayat itu berdasarkan pertimbangan kalimat, maka antara ayat 1, 2, 3, 4 itu sekali baca. Contohnya gini ya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu satu nafas. Itu kalau pertimbangan kalimat. Begitu juga ayat yang kelima dan keenam. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sebenarnya ayat yang keenam ini, ayat yang kelima ini itu sudah kalimat sebenarnya. Tetapi ayat yang keenam itu diawali dengan ilah, kecuali, huruf istisna, huruf pengecualian. Artinya masih bersambung dengan kalimat sebelumnya. Dia nggak berdiri sendiri sebagai kalimat. Jadi kalau kita pertimbangkan kalimat, maka antara ayat yang kelima dan keenam kita sambung bacanya. Contohnya gini. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi disambung kelima sampai keenam. Nah, sedangkan ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, itu kalimat utuh, tidak bersambung dengan
kalimat yang ada di ayat terakhir, ayat yang ke-8. Jadi dibaca terpisah ayat yang ke-7 dan ke-8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi kalau pertimbangan bunyi supaya serasi, di tiap-tiap akhir ayat kita berhenti membacanya supaya kita bisa merasakan keserasiannya, yaitu kesamaan bunyi dari mad arid li sukunnya. Tetapi kalau kita pertimbangan kalimat, maka satu surah itu kita baca 4 kali. 1, 2, 3, 4 bersambung, 5, 6 bersambung, 7 dan 8 terpisah. Jadi 4 kali bacaan secara kalimat. Nah, itulah kajian kita tentang surah At-Tin ini, baik dari segi keserasian bunyi maupun dari segi kandungan maknanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya untuk kami pribadi maupun untuk kaum muslimin semuanya. Kalau ada kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.